السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, dibuka di bab Saumu Ramadana ihtisaban minal iman. Ada yang bisa jawab kenapa tidak ditekankan oleh Imam Al-Bukhari imannya, tapi ihtisabnya? Tafadhal. Dan bab Saumu Ramadana imanan minal iman. Gimana itu? Gak matching ya? Kalau ihtisaban, karena orang yang sudah mukmin, iman, itu butuh ihtisab. Makanya ditekankan di situ. Semua orang yang muhtasib belum tentu musaddiq. Orang yang musaddiq belum tentu muhtasib. Makanya imanan wahtisaban, namun Imam Al-Bukhari menekankan ihtisab karena sudah minal iman. Fahimtum? Ini kayaknya muka-muka lemes ini Pak. Kenapa? Bulannya pun masih muda kan? Gimana? Dilanjutin nggak? Habis. Gimana? Habis. Apa kurang kacangnya? Kelihatan habisan. Iya. Emang subhanallah, zaman sekarang ini wadrib lahum mathalan mathal al-hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Terus fa asbaha shiman tadruhu ar-riyah.
Jadi harta itu, duit itu datangnya seperti air, perginya seperti angin. Kalau tidak dibentengi dengan qanaah, rakus itu bisa menguasai semua manusia, termasuk ulama. Makanya di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidis Syaitan karangan Imam Al-Maqdisi, ketika Allah menciptakan dinar dan dirham, iblis girang dan cingkrak-cingkrak sambil melempar dinar dirham, dengan ini saya akan bikin silau mata ulama. Ya. Silau. Coba bayangkan, undangan dakwah digaji 75 juta masih kurang. Iya, 75 juta. Saya ditanya sama sopir saya, Pak Slamet, antum pernah dikasih itu? Pernah, Pak. 5 tahun ngumpul di situ. 5 tahun ngumpul itu. Ya, ngumpul 75 itu 5 tahun. Karena dakwah salaf itu dakwah yang banyak nombok. Ya, nggak mungkin. Makanya ketika saya diwawancarai sama pihak perpajakan, masa Ustadz di YouTube nggak dapat apa-apa? Karena mikirnya Ustadz yang sudah di YouTube itu sudah Ustadz kontainer, yang tukang bikin konten, itu kontainer kan gitu. Kalau desain kan desainer, konten kontainer, YouTube YouTuber, terus iya Facebook Facebooker kan gitu. Ustadz yang suka tidur kelenger. Nah itu ya. Udah kagak dapat apa-apa. Tadi juga saya pilih khutbah di masjid yang banyak hadir pegawai pastinya, soal masalah penyakit dahsyat manusia yang daya rusaknya itu lebih daripada bom nuklir, bahkan pemanasan global, yaitu apa? Mental rakus. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau rakus itu berupa manusia, kamu tanya siapa orang tuamu, si rakus akan menjawab tidak percaya kepada takdir. Itu orang tua rakus. Terus tujuan hidupmu apa? Mencari kehinaan. Rakus itu hina. Terus akhirnya apa? Akhirnya apa? Mencari sesuatu yang tidak ada. Enggak ketemu. Saya contohkan, ada orang yang ngaku-ngaku miskin supaya dapat bantuan BLT. Nyampe kelurahan, ketahuan tetangganya, dilaporin, dicoret namanya. Pertama, dia tidak percaya takdir, dia itu diberi cukup oleh Allah. Terhina, ngaku miskin. Padahal tanahnya 2 hektar, 1,5 hektar lah. Mencari kehinaan, enggak dapat. Gitu. Makanya tidak ada satu yang lebih ngeri ketimbang rakus. Diumpamakan oleh Rasulullah, madhibani jai'ani urus sunnah, dari mulai Dawud, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Nah, Masya Allah. Dan puasa itu fungsinya sangat patut untuk kesehatan. Makanya Rasulullah menamakan fa innahu lahu wija, terapi. Walaupun hadis yang sumu tasihhu itu palsu.
Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, saya selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Nah, antum berkali-kali itu pun ngeluh masih katanya miskin. Dan itu pun saya masukkan jari saya untuk mengeluarkan makanan karena kekenyangan itu membuat badan berat. Antum lihat orang-orang yang banyak makan, suruh geser aja berat, maju berat, udah gitu tambah kacang lagi. Jadi badan berat, hati keras. Makanya ketika perut itu kenyang, otaknya tumpul, syahwatnya yang kuat, dan sebaliknya. Kecerdasan tumpul, mengundang tidur, melemahkan ibadah. 5. Itu kata siapa? Dan itu faktual. Antum cek. Makanya orang yang makannya itu ditata, itu Masya Allah, lincah, tahajud enteng. Tuh ngaji aja ngantuk itu. Tuh. Makan nggak tadi antum, Pak? Ente? Iya, makan nggak tadi? Oh, berarti karena lapar ngantuk. Jadi lapar juga ngantuk. Ya Mas ya? Antum mau berdiri atau duduk? Gimana? Tapi antum bukan santri sayangnya. Ya, perhatikan. Sehingga antum lihat puasa Daud, sehari nguras, sehari ngisi. Top. Nggak bisa nguras ngisi mingguan. Senin dikuras karena Sabtu Ahad makan kondangan banyak. BBQ, oh Masya Allah. Terus apa lagi? Senin dikuras, Kamis persiapan, Jumat Sabtu Ahad lagi, Masya Allah. Nggak bisa kuras mingguan, dikuras bulanan, Ayyamul Bid. Oh Masya Allah. 13, 14, 15, 16 netralisir, 17 bekam, Masya Allah. Atau 19 atau 21. Nah 25 dibekep. Kan gitu. Insya Allah aman. Itu Pak. Makanya Masya Allah, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, kalau Sokrates membaca hadis ini maka dia akan heran geleng-geleng kepala. Masya Allah. Kenapa? Makanlah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Ternyata orang itu habis makan, Pak, itu mengembang makanan ketika sudah ada di perut setelah 15-20 menit, sepertiga ngembangnya. Masya Allah. Makanya ketika dikasih space tadi itu, ruangan napas sepertiga pas. Kalau antum makan kelebihan, separuh makanan, separuh minuman, dikerok karo entong kan? Akhirnya Pak, terawih di belakang. Ngapain Pak? Iya, lagi nyengkal Mas. Ya Allah. Apalagi buka puasa, Masya Allah. Buka puasa pertama itu, gorengan satu, tapi satu warna satu, bakwan satu, tahu isi satu, tempe mendoan satu, terus Masya Allah lontong siji, sambel dicolok, wes pas, nggak tahu itu ajaran sapa ya. Menentang sunnah Rasul makan kurma kan gitu. Ya tapi budak adat itu. Makanya banyak pedagang musiman itu kan, gorengan. Jadi
Seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan wasbadalah dari makan kenyang, terutama ibu-ibu ini. Awal nikah, masya Allah, sulit dibonceng suaminya, sampai jarang-jarang ketika naik takut apa? Takut melayang. Itu. Nah terakhir ketika sudah nikah 7 tahun, takut hilang melorot. Lu bojo kunti. Apa? Karena nggak muat sadelnya. Itu. Tapi karena apa? Karena memang masya Allah mekar. Ya Allah mekar. Itu. Jadi yang mekar itu rezekinya nggak apa-apa. Ini badannya yang mekar. Itu. Sehingga hadirin sekalian, dalam kondisi tertentu orang itu kalau banyak makan itu cepat tua, cepat elek, terus bokek, lalu mate. Iya betul. Muka itu cepat jelek. Orang gak makan banyak. Kalau makan itu dikendalikan, itu awet muda kayak saya. Nah kalau yang nggak saya memuji siapa ini? Ya kan gitu. Karena hal itu membuat malas sholat, kata Umar bin Khattab, malas sholat, merusak badan. Siapa ngomong? Umar. Kalau antum nggak percaya, coba antum sebelum tidur makan nasi goreng 1 piring, kemudian ditambah apa? Empek-empek semangkok. Antum bangun tahajud, wallahi a'lam. Wallahu a'lam. Mengakibatkan penyakit. Itu penyakit. Penyakit itu, baik itu itu perut, Pak. Kan gini, penyakit itu kan rohani jasmani terlalu diporsir. Rohaninya dari pikiran, jasmaninya dari perut. Gitu. Jangan cuma nurutin mulut, perhatikan kesehatan. Makanya para ulama, hidup ini akan sempurna dan bahagia kalau bisa mewujudkan bersyukur, mencari kesehatan, taubatan nasuha. Udah nggak ada lagi. Bersyukur. Makanya siapa yang memiliki harta kekayaan tidak menghasung dirinya untuk bersyukur, hartanya bumerang. Kalau sekarang harta tidak sekarang berbagi kesehatan, maka nyari duit untuk dokter. Itu namanya kaya sabar. Tiap ditawari makan, nolak. Sabar ya Pak ya. Kan itu namanya kaya sabar. Mending mana? Miskin syukur apa kaya sabar? Gak iso milih toh? Itu. Mendingan kaya syukur. Itu namanya dablek. Ya. Kaya syukur apa miskin sabar? Kalau kaya syukur, miskin sabar itu lumrah mas. Orang miskin nggak sabar mau kemana? Udah nyungsep udah. Itu. Mengakibatkan penyakit, masya Allah. Penyakit itu hampir, coba anak tanya, jantung dari mana? Makanan. Paru-paru dipicu oleh apa? Lambung yang terus naik ke paru-paru, ke jantung, makanan. Kolesterol meningkat, makanan. Asam urat meningkat, makanan. Makanya sebetulnya Pak, orang yang kekurangan makan itu lebih sehat daripada kelebihan makan. Tapi banyak orang yang takut nggak makan. Aneh tuh. Cek aja orang-orang yang kekurangan makan penyakitnya apa? Paling banter busung lapar. Itu obatnya cuma apa? Simple, ubi. Udah selesai. Coba orang yang kebanyakan makan, masya Allah. Asam, apalagi nambah umur itu semua menurun. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat, kolesterol. Ini yang naik. Semua nurun. Kesehatan menurun, apa aja, pandangan, pendengaran menurun. Yang naik apa? Jabatan aja nurun. Kolesterol. Nanti yang disalahin apa?
sekolahannya, wah ini yang masak ini nggak bener. Gitu. Ya padahal yang makan yang nggak bener. Makan itu sebetulnya nggak ada makanan yang dilarang. Ketika saya bermajlis dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas, kan makan bareng itu, Masya Allah, nikmat majlisnya beliau itu, makan bareng. Ada yang nanya, Syekh, emang benar Syekh kalau katanya dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, itu gimana Syekh? Nggak ada makanan yang dilarang. Yang penting ini dikit, ini dikit, ini dikit. Nah itu, ini dikit, ini dikit. Jangan-jangan dikit-dikit makan. Makan itu dikit. Enggak gitu, dikit-dikit makan. Kayak di Malaysia itu. Saya kalau diundang ke Malaysia itu, ya Allah, akhi, ini antum makan terus. Ya Ustaz, kalau di Indonesia makan dikit-dikit, di sini dikit-dikit makan. Apalagi pagi nasi lemak, habis itu apalagi roti cane, apalagi, waduh, Masya Allah, pulang bengep, ya sakit. Memang orang makan banyak itu sehat, sakit itu. Tuh. Dan Allah benci tokoh agama yang suka kekenyangan. Ya itu benci. Itu. Dari cara makannya itu benci. Lebih jauh dari sikap foya-foya. Nah itu. Mana ini tuh? Bersikaplah sederhana dalam hal makan, termasuk pakaian. Kalau cukup 3 pakaian 3 helai, kenapa harus 5? Gitu ya Bu ya. Ini ada orangnya enggak? Ada enggak Pak? Jangan-jangan keliru nanti saya, ya, salah sangka. Makanya dulu di TVRI, saya dulu kecil, ada iklan, mana suka, mana sarana. Mana yang beli suka-suka, mana yang itu sarana hidup. Udah, makanya mana suka, mana sarana. Kan gitu. Ingat nggak tuh? Enggak. Oh. Karena belum kelas tuh, belum kelas. Itu yang iklan naik bemo, eng gitu. Mana suka, mana sarana. Itu. Nah sekarang ini beli keinginan, repot. Beli itu kebutuhan, gitu Bu ya. Udah pulang aja deh, jawabnya nggak bener. Iya nggak? Yang jawab cuma 3. Itu. Bersikaplah sederhana dalam makanan, pakaian, minuman, karena demikian itu lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari sikap foya-foya, dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba hancur melainkan setelah mengutamakan syahwatnya di atas agamanya. Maka ada suatu ungkapan nanti akan datang, kata Sofwan ibnu namanya? Bukan, sebentar. Subhanallah, nama ini susah. Nih. Abdul Aziz ibnu Abi Ruwadah. Itu bukan ini, satu lagi. Mana ini? Duh, kok nggak ada? Nah ini, Sofwan ibnu Sulaim berkata, akan datang suatu masa yang menjadi urusan besar umat manusia adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi agama mereka. Apa yang sekarang menjadi pertimbangan untuk menghalalkan, mengharamkan, membolehkan, tidak membolehkan, memerintah dan melarang? Apa sekarang? Nafsu. Itu. Apalagi ustadz-ustadz tradisional itu, wes joget dari sini. Ya, seneng susah, joget. Atas nama sholawat menjadi sah, tapi isinya konser. Atas nama sholawat, tapi isinya apa? Konser, joget, mengesahkan apa yang diharamkan oleh agama. Tuh ya. Ini orang kafir ini Pak, Profesor Dr. McFadden mengatakan setiap manusia membutuhkan puasa. Makanya kalau antum mau general check up, disuruh apa? Puasa, minimal berapa? 10 jam.
Masya Allah. Itu. Makanya antum kenapa orang itu kalau puasa, terutama asar itu ngantuk? Kenapa itu? Padahal sulit sekali orang itu bisa tidur setelah asar, kecuali Bahlul. Ya, Bahlul yang tidur ba'dal asar itu, kata tabib Arab, siapa yang tidur setelah asar kemudian otaknya hilang, jangan menyalahkan kecuali dirinya. Antum lihat kalau tidur setelah asar, ini subuh apa? Itu ya. Hilang. Tapi kenapa kalau Ramadan itu, Masya Allah, bahkan mukjizatnya puasa Ramadan itu enak tidur. Ba'da subuh tidur, duhur tidur, ba'da asar aja bisa tidur. Kenapa? Karena saat itu semua tubuh dalam kondisi stabil kolesterolnya, stabil trigliseridnya, stabil asam uratnya, jadi enteng badan. Makanya tidur. Apalagi rohani kita fresh. Waduh. Tersentuh dengan sentuhan sedikit aja satu hadis, tidur. Itu namanya sentuhan rohani yang sangat mengena. Itu, iya nggak? Oh, jangankan 5 hadis, Pak, 1 hadis pendek itu cukup menyentuh orang puasa. Iya kan? Tidur langsung hilang. Subhanallah. Setiap manusia membutuhkan puasa meskipun tidak sakit, karena pengendapan racun makanan. Makanan itu emang semuanya manfaat untuk tubuh kita. Tidak manfaatnya makanan dan obat-obatan itu ada pengendapan pastinya. Nah, pengendapan ini nanti menjadi sampah tubuh. Kalau obat kimia biasanya dibuang, makanya orang ketika minum terutama vitamin itu kenapa kencingnya berubah? Karena ada zat kimianya yang membuang ketika nggak dibutuhkan tubuh itu. Kalau herbal wallahu alam, kalau enggak kebuang, ngendap di ginjal, di usus, macam-macam. Seperti akhirnya membuat orang itu seperti sakit sehingga mengganggu aktivitas dan gerakan tubuh. Coba kaki ditekuk kaku, punggung, pundak kaku, itu sakit kan antum? Walaupun tambah ini sehat semua, tapi dalam tanda kutip sehatnya. Coba Anda periksa Pak Nana, sehat nggak? Antum sehat Pak Nana? Sehat, menurut ukuran normalnya. Coba sekarang cek tangannya, belum tentu normal. Kakinya belum tentu normal, ususnya belum tentu normal. Makanya sehat itu definisinya ketika tubuh menjalankan fungsinya secara normal, itu sehat, kan gitu. Definisi sehat itu apa? Sehat ialah ketika anggota tubuh menjalankan fungsinya secara normal. Mata fungsinya melihat, ketika normal melihat, sehat mata itu. Telinga mendengar, ketika mendengar secara bagus berarti sehat. Hati fungsinya apa? Makanya ketika dia mengenal Allah, sehat itu hatinya. Karena fungsi hati untuk mengenal Allah. Itu. Bila seseorang berpuasa, maka pengendapan racun bisa terbuang sehingga badan kembali segar dan nyaman, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Malah Pak, Masya Allah, ini ajaib. Di Rusia itu ada salah seorang profesor yang mengobati penyakit psikologi ya. Ada skizofrenia, ada macam-macam depresi. 10.000 pasien disuruh puasa, Masya Allah. Itu 3.000-nya sembuh total dari penyakit kejiwaan. Kayaknya antum yang stres macam-macam, ketika asar itu hilang. Karena yang mendorong antum stres itu apa Pak? Gas, adrenalin. Lah ketika sekarang ini puasa turun semua, makanya sulit orang-orang puasa yang emosi. Kalau emosi sekali itu Masya Allah langsung menuju ke tempat intinya, jantung kena itu. Makanya berpuasalah. Makanya bab saum, Masya Allah.
Nah sekarang Ramadan. Nah ini Ramadan. Rasulullah mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Tapi kapan Pak Ramadan itu menjadi bulan berkah? Kok nggak jawab nih? Kapan? Apakah bonus-bonusnya gede? THR keluar? Tes. Ustaz. Nah ini berkah itu ketika apa? Ketika puasa benar-benar dijalankan, memenuhi syarat rukun dan adab. Bukan cuman puasa perut. Laisa siyamu minal ju', enggak. Kalau antum hanya puasa tidak makan tidak minum, anak kecil lebih hebat kok. Jam 5 masih main bola, antum aja sudah nyengir aja. Udah kelaparan. Makanya di sini malam yada qaula zur, ucapan buruk. Wal amal bihi, amalan yang kotor, ucapan kotor, amalan yang buruk atau sebaliknya. Falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, enggak butuh kita meninggalkan puasa, meninggalkan makan minum itu enggak butuh. Artinya puasa kita enggak dianggap. Pandangan kita puasai, pendengaran kita puasai, lisan kita puasai, bahkan hindarkan dari makanan-makanan yang kotor. Makanan yang sehat, makanan yang halal, yang disebut dengan halalan thayyibah. Nah, supaya enggak tren tiap tahun seperti ini, ya Allah Pak, kita ini sudah puasa. Siapa ini? Ustaz Azam, antum umur berapa? Berapa? 29. Puasa sejak tahun umur berapa? 10? 9? Berarti 20 tahun, sudah 20 kali puasa. Coba. Ustaz Irfan udah umur berapa? 60 ya? Antum jiwanya, tapi kelihatan mukanya 62. Tapi Masya Allah, semangatnya 26. Masya Allah. Kalau Ustaz Irfan ini umurnya umpamanya 50, puasa mulai umur 10 tahun, udah 40 kali. Anak udah 50 kali. Masa kursus pelatihan 50 kali, sertifikat takwa nganggur inti nggak pakai? Coba mikir nggak Pak? Coba antum sekarang dikirim sama IHBS untuk pelatihan bahasa Arab ke UIN sampai 7 kali, sertifikat 7 nggak kepake. Coba kira-kira apa yang antum bisa bilang? Takwa loh Pak, Masya Allah, sertifikatnya takwa. Keahliannya apa? Meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, untuk menjaga diri dari api. Waduh, keahliannya nggak main-main. Takwa itu. Lah kok masih ngentit, masih juga omongannya kotor. Itu. Oh no, kalau mau jualan teh digelodok. Dasar lu udah miskin, goblok lu. Nah itu puasa. Itu biar melek maksud saya ini. Masa dikasih ngaji ngantuk ya terus. Ya udah kalau nggak laku takdir. Gitu. Astagfirullah. Jadi mulutnya masih ghibah, watak tabiatnya nggak hilang-hilang, hanya cedil aja, ngilangin. Makanya Pak, puasa itu harus ada target untuk mengikis. Udahlah, tahun ini pelatihan saya ingin menghilangkan sombong. Coba bayangkan, nggak ada orang yang puasa kecuali lemes. Apanya yang antum sombongin? Wah, tahun ini anak target motonya syukur kepada Allah. Jadi moto Ramadan syukur. Udah, kemana-mana yang saya latih syukur.
Ya Allah ini kurma, ya Allah ini sebetulnya onta Arab aja gak mau. Lagi buka, enak banget ya Allah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya Allah. 2 kurma, 2 butir nikmat, teh segelas. Masuk bismillah, ya Allah nikmat. Gitu Pak. Biar antum ini nggak mangap terus kayak garam gaji itu. Kagak ada syukurnya. Komi dibuka juga kagak ada syukurnya. Ngutang aja. Tapi di sono nih orangnya. Itu. Ya. Kapan? Itu syukur. Nah gitu. Wah tema saya tahun ini puasa, nggak usah banyak-banyak lah. Nggak usah antum targetkan, Masya Allah puasa begini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Coba, ana sekarang membuat tema Ramadan dan kedermawanan. Saya latih dermawan karena selama ini ana pelit. Udah, dermawan gak harus duit kok. Nolong orang dermawan, itu memperhatikan orang-orang fakir miskin dermawan, ya. Memperhatikan janda dermawan. As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili was sha'im bin nahar. Masyaallah. Orang yang berusaha menopang hidupnya janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah, siang puasa, malam qiyamul lail. Mana ada itu? Anak cek, antum anak tantang bisa melakukan sekali tembak, sekali melakukan usaha, 3 keutamaan dapat mana? Enggak ada. Tertarik? Antum latih Ramadan. Kalau enggak gue kirim deh ke Palestina sana. Nyusahin orang di HBS aja. Itu latihan Pak. Antum cobalah latih apa ya? Wana ini kayaknya kok egoisme. Latih Ramadan ini. Jadi ada bulan pelatihan. Bukan pelatihan sekarang ini pedagogik, bukan soal pelatihan sekarang ini antum terampil membersihkan toilet, tapi pelatihan moral. Karena bisa itu ala biasa dan semua itu dibaksakan awalnya, kemudian dibiasakan lalu dibudayakan. Nah Ramadan 10 hari masa nggak bisa ninggalin rokok. Ya, ini rokok. Tema puasa hari ini bulan ini mudah-mudahan Allah sampaikan umur saya. Temanya bulan tanpa asap rokok. Oh keren, Masya Allah. Tanpa asap rokok. Saya sudah berhasil tidak ngerokok dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Coba siapa yang pernah bisa nggak ngerokok berapa 12 jam, kalau nggak puasa nggak ada. Perokok itu Masya Allah per setengah jam itu subhanallah kecut. Itu makanya saya katakan perokok itu paling sulit untuk jihad. Kalau perang lagi berkecamuk, kecut, mundur dia, ketembak. Itu kemana Mas? Ngerokok. Sembunyi di belakang batu. Masya Allah ada mortir, jeder mati. Karena keasikan rokok itu nggak pernah menang. Bulan anti asap rokok, Masya Allah. Nah, ini kan dari mulai fajar sampai maghrib. Maghrib paling banter ada waktu antara maghrib isya. Dipaksa-paksain ngerokok berapa sih paling? Paling 2 batang. Habis itu tidur, Masya Allah. Tinggal nambah niat, tinggal nambah ikhlas, tinggal nambah tekad. Saya insya Allah lanjutkan sampai tahun depan nggak ngerokok. Tahun depan lagi sampai, Masya Allah. Itu. Cuman maaf kalau niatnya cuman ngempet itu Masya Allah. Habis maghrib buka puasa jamak takhir. Rokoknya disambung terus itu. Kalau ada rokok semeter dibeli itu. Ya, dikasih jagangnya itu HP. Ya. 1 meter itu sampai
Ditegur sama imam, Pak, udah qomat tuh Pak Isa. Ya tat, mubadir tat. Tuh, mubadir lagi, kurang dikit katanya. Ya Allah, itu perokok. Padahal udah waktunya ini, masanya puasa, udah dilatih puasa Ramadan tidak merokok 12 jam. Oh, Masya Allah. Ada tematik lah Pak, ya. Dan tidak harus sama. Ya, antum mungkin punya tema lain. Intinya ada tema gerakan moral dari puasa itu untuk kita perbaiki. Kalau tidak buruk, ya yang baik. Ya Allah, saya akan tingkatkan baca Quran saya sekarang. Masa seumur hidup antum tidak pernah khatam Al-Quran? Coba tanyakan kepada diri antum sendiri. Al-Quran itu Pak, namanya apa? Al-Quran. Kitab bacaan memang. Iqra itu adalah turun pertama. Coba literasi antum kalau mau mendalami, Al-Quran adalah buku, kitab suci yang tidak mengandung kesalahan paling patut untuk menjadi sumber literasi. Kenapa kita itu menjauh? Pengen sembuh tapi nggak mau berobat, sementara obat pil kapsul ada di depan meja kita. Bolak-balik melilit. Pak, perut saya Pak. Antum ngeluh, akhlak antum buruk, kita kurang ini, kurang itu, banyak penyakit-penyakit sosial yang manusia itu menderita, obat di meja tidak diminum. Yaitu apa? Dengan puasa. Oh ya. Makanya hikmah puasa itu Masya Allah ya. Dari mulai pertama itu godaan setan dan dengan syahwat. Setan sama syahwat neraka itu 3 serangkai. Makanya Rasulullah mengatakan huffatin naru bisyahawat. Dan as-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Nah lihat ya. Ya. Makanya ketika sekarang ini orang banyak puasa, itu bening hati ini, hati pikirannya. Setan jauh. Setan itu Pak, yajri fi bani Adam majrad dam, bersama darah. Untuk kedua, membuat rohani makin bening. Sedikit makan akan membantu seorang bergegas untuk kebaikan. Enteng gitu loh Pak. Ngaji enteng, sholat enteng, diajak kebaikan enteng. Kalau makan paling yang enteng ke kafe. Oh, kalau kafe semangat, kalau ngumpul makan semangat, diajak ngaji ya gitu. Mengendalikan amarah dan bersabar, Masya Allah Pak. Makanya ketika kita didamprat orang puasa, ketika puasa didamprat orang, kita bisa mengatakan ini soim, saya puasa. Kenapa? Karena kalau kita ladenin marah Pak, marah sebelum tergelincir matahari itu merusak proses pencernaan. Marah setelah tergelincir matahari merusak saripati makanan yang sudah mulai menjadi apa? Asupan tubuh kita rusak. Kenapa? Karena kelenjar adrenalin turun, nanti akhirnya asam lambung rusak semuanya. Makanya jangan marah, terutama puasa. Udah puasa, ya saya puasa gitu. Membentuk pribadi amanah. Antum lihat Pak, antum sekarang lapar jam segini puasa, kehausan, masuk ke kamar makan minum, siapa yang tahu? Dan bahkan semua ibadah ini membentuk sikap amanah. Antum sekarang sujud, baca nggak baca, siapa yang negor? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Amun sujud baca kul kudu kadal kesit, siapa yang tahu? Nggak tahu. Tapi kenapa kita baca subhana rabbiyal a'la? Karena amanah itu diawasi Allah, dilihat Allah gitu. Puasa juga gitu, Masya Allah. Makanya orang barat itu keheranan Pak. Kami itu menertibkan manusia di lapangan bola supaya tertib nonton, apalagi konser juga. Itu IO-nya itu sampai sekian ribu. Satu apa? Ini di Mekah itu cuman sawu sufufakum. Subhanallah, jutaan orang itu langsung tertib. Hanya di qamatis shalah. Ya Allah,
Ini dipakai bola enak banget kata ini. Itu kan gitu. Nggak butuh IO. Gaji orang berapa itu Piala Dunia, Pak? Itu yang bagian ini, kayak di Qatar aja itu, Pak. Bagian untuk ngawasi orang-orang yang recoki lapangan itu ratusan. Belum lagi nanti base-nya antar jemput berapa. Ini yang di lapangan toh ini ribuan. Di Masjidil Haram dengan jumlah 3,5 juta cukup. Qad qamatis shalah. Sesudah sawu sufufakum fa inna, tertib semua. Enggak butuh 5 menit. Coba as-shalah, ibadah, disiplin. Tuh. Makanya orang-orang Muslim, masya Allah ini harus disiplinnya tinggi, udah disiplin profesional, udah nggak ada yang ngalahin, Pak. Cuman tadi itu loh, nilai puasa ini ayo kita angkat, kita transformasikan ke dalam tindakan harian kita. Kalau kita ini ngajar, berpendidikan ini, mengelola sekolah, kita pakai profesionalitas puasa itu, disiplin, profesional. Sekarang Pak, siapa yang ngomando orang berhenti sahur? Kalau yang bangunin sahur juga banyak, tapi ngaco tuh. Jam 2 sahur itu, waduh masya Allah, perabot rumah tangga keluar semua. Tapi jam 2, siapa yang sahur jam 2? Sahur jam 2, tidur. Subhanallah, bangun-bangun sebelum subuh, lapar lagi. Tapi subhanallah, ketika sekarang adzan Allahu Akbar, jutaan orang langsung berhenti semuanya. Walaupun tidak dikomando, imsak, 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 imsak. Itu kadang kurang 10 menit Pak imsak. Ini kita buat minum 1 gelas, pisang 1. Terus apa lagi nambah? Masih cukup 10 menit. Itu enak banget denger loh, kan gitu. Minum. Kan Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu min." Jika di antara kalian mendengarkan azan sementara wadah makan minum sudah ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Maksudnya gini, segini nih, habiskan. Jangan qomat nambah terus dihabiskan, itu namanya ngakali. Buka juga begitu Pak, belum azan masya Allah, biarpun gubernur nggak berani makan. Saya gubernur ya, makan dulu, batal. Masya Allah. Itu siapa yang membuat semua? Puasa, disiplin, profesional. Loh kok bisa nggak amanah gitu loh. Menghargai nikmat dan bersyukur, subhanallah. Makanan jenis apapun ketika puasa Pak, nikmat semuanya. Subhanallah, nggak ada yang nggak nikmat. Melatih kita ya Allah, alhamdulillah. Saya coba lapar cuman sekian jam. Ini ada orang yang kelaparan tiap hari. Coba di Palestina, coba di Suriah, coba di daerah-daerah pengungsian, coba orang-orang miskin yang sekarang ini kadang makan tidak. Itu melatih kita bersyukur, alhamdulillah gitu. Mengikis kesombongan dan menciptakan rendah hati. Ya aja, biarpun sekarang badannya kekar, masya Allah ototnya melingkar, tatonya segede ember, puasa lemes, tetap itu. Makanya di sini walau basatallahu rizqa li'ibad la baghaw. Karena makanan, minuman, rizki, duit ini bikin orang melampaui batas. Makanya sesekali nggak punya duit, sesekali miskin itu penting. Jadi sama istri itu jangan nurutin semua. Sesekali dibikin nggak punya duit seminggu gitu, biar tobat, ya biar bersyukur, biar sekarang ada renungan. Oh masya Allah, ternyata tidak punya duit itu seperti ini. Oh renungan. Akhirnya hatinya istri antum jadi lembut, nggak keras. Akibat apa? Akibat apa? Itu. Dicoba nggak? Hah?
Bener. Bener nggak, Bu? Udah, minum baikon aja deh. Tuh, berpikir dan berzikir, Masya Allah. Makanya tidak ada orang yang ini kecuali berzikir, berpikir. Mencetak manusia jasmani rohani tadi udah cukup. Nah, sekarang intinya kita kembali ke kitabnya. Silakan Ustaz Fauzi dibuka, dibaca. Jam berapa ini? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala al-musanniful Imamul Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Iman. Ihtisaban minal iman. Babun shaumu ramadhana ihtisaban minal iman. Ya, kenapa? Karena hanya orang ikhlas aja yang bisa puasa dengan ringan. Coba nggak makan, nggak minum, kelaparan satu hari. Kalau nggak ada iman, antum dikasih apa? THR pun yang ngasih kantor kok. Antum dapat apa? Itu bahkan orang-orang kadang-kadang melesetin, ngapain puasa? Kelaparan. Itu. Nasallahu al-afiyah. Shaum Ramadan ihtisab. Bahkan antum nanti udah terakhir harusnya kan dapat, ibaratnya udah susah payah dapat, malah ngeluarin zakat. Apanya enak? Makanya dibutuhkan ihtisab. Itu ya, lanjut. Haddatsana Muhammad bin Salam. Ibnu, ada di antara para ulama membaca Ibnu Salam, tetapi yang sahih takhfifu lam, salam. Taib. Ini sudah berlalu dan perawi ini salah satu di antara gurunya Imam Al-Bukhari. Taib, lanjut. Qala akhbarana Muhammad bin Fudail. Fudail dengan tasghir, dia dari Kufi As-Subai'i. Dia maksudnya Sami'a As-Subai'i wal A'mash. Ini termasuk muridnya Al-A'mash. Dan Imam As-Sawri, Imam Ahmad, dan banyak sekali di antara para ulama mengambil riwayat dari beliau ini. Dan dikatakan oleh Abu Zur'ah, saduqun min ahlil ilmi. Naam. Haddatsana qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Al-Madani min al-Madinah, qadil Madinah. Ya, dia termasuk ini qadil Madinah. Baik. An Abi Salamah. Abu Salamah itu namanya Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Berarti anaknya Abdurrahman bin Auf. Lanjut. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah ini akan dibedah oleh imam atau para ulama pensyarah Sahih Bukhari, di antaranya Imam Al-Hafidh dan yang lainnya di bab puasa Ramadan nanti. Di sini catatan, karena minal iman, kenapa ditekankan imanan wahtisaban? Karena orang yang musaddiq, membenarkan, itu belum tentu muhtasib. Orang yang muhtasib belum tentu musaddiq. Makanya hanya sekedar takkid bahwa iman dan ihtisab itu perangkat lunak paling terdepan untuk amal soleh apapun, bukan hanya Ramadan. Salat, puasa, sedekah, imanan wahtisaban. Infak, imanan wahtisaban. Ngaji, imanan wahtisaban. Siapa yang ingin ibadahnya itu mendatangkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, hendaknya didasari atas imanan wahtisaban.
Makanya kalau antum termasuk, Masya Allah, di dalam berhubungan suami istri, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, karena didasarkan apa? Imanan wahtisaban. Wa min ayatihi an khalaqalakum imanan wahtisaban. Litaskunu ilaiha, itu karena iman dan ihtisab. Antum mengajar di sini menjadi mudarris. Kalau antum menjadi mudarris, nggak ada iman, nggak ada ihtisab, itu roknya sama sinnya bisa hilang menjadi mudar. Risnya nggak ada. Apa antum yang dapat? Antum capek pulang pergi, mengerahkan daya upaya, akhirnya nggak ada natijah, anaknya juga tidak tertaksir, terpengaruh. Kenapa? Nggak ada iman. Dan ini juga menyeluruh, termasuk di catering, di konveksi, di apalagi laundry, di kafe, di semua lini, termasuk yang tenaga non didik, termasuk yang di komi terutama, itu manusia butuh keikhlasan kuat. Komi, karena ngadepin orang-orang yang nggak ikhlas, iya kan? Iya nggak? Utang itu ikhlas nggak? Ya rata-rata nggak ikhlas. Itu buktinya minta balik kan? Kalau ikhlas itu namanya ngasih nggak balik, itu ikhlas. Itu diminta balik nggak Pak Imam? Iya, berarti nggak ikhlas. Minta balik kan? Iya, yang nggak ikhlas ya Pak? Ya pelanggannya juga sama. Makanya butuh imanan wahtisaban. Gitu Pak, ya. Ya, saya, teman-teman di yayasan Imanan Wahtisaban, supaya amal kita itu mendatangkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kita bergerak untuk ekspansi, yang ketika itu kita terima wakaf, yang ini pengembangan, yang sekarang ngajar anak menjadi musyrif, musyrifah. Itu musyrif, musyrifah, kalau dia tidak ikhlas, itu titik shinnya bisa hilang menjadi musrif wal musrifah. Apa? Iya, kalau hilang titiknya jadi apa? Musrif, minal musrifin. Makanya ikhlas itu Masya Allah. Dan makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an asyadda min niyati, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit ketimbang niat saya. Di annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Ibu-ibu menstabilkan kebutuhan keluarga dengan di sekolah butuh keikhlasan, ngajar butuh keikhlasan, ngajarin ngadepin anak yang mau macam-macam, Masya Allah Pak. Itu apalagi anak putri, itu lebih wah. Ya, ini anak-anak SMP di sini langsam di sono. Ya Allah, anak ngajar padahal sebulan 2 kali, itu aja Masya Allah. Tapi butuh ya, di samping ikhlas, sabar, tapi dengan keikhlasan muncul kesabaran. Wah, latar belakangnya macam-macam Pak. Latar belakang pendidikan dia, latar belakang orang tua dia, latar belakang gaul dia, Masya Allah. Itu ya Ustazah ya, yang sabar hadapin anak. Karena dari situlah romantika pendidikan akan muncul, pengalaman, kedewasaan, kematangan dari mereka, bukan dari mana-mana. Kita tidak sedang ngajarin demit gondoruwo kok. Kita sedang menghadapi anak. Anak itu kan mendidik kita. Makanya setiap guru ketika berangkat masuk kelas belajar mengajar. Makanya KBM, kegiatan belajar dulu. Nggak ada kegiatan mengajar belajar itu. Belajar mengajar, bukan mengajar belajar. Memang kita belajar. Belajar banyak hal. Ketahanan mental, belajar kesabaran, tahan telinga untuk, waduh anak-anak ngomongnya kadang nyeletuknya. Sabar. Dan semua.
Insya Allah dengan cara seperti itu kita ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dari perjuangan kita mendidik anak kaum muslimin ini. Karena masing-masing anak yang kita lahirkan kita bentuk jariah buat kita. Jariah. Tuh ya, wallahu a'lam. Oke. Udah, Ustaz Fauzi? Ya, silakan, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan yang ingin bertanya, ikhwan dan akhwat. Yang akhwat bisa ditulis ya di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT Ya, merahmati Imam Bukhari, para ulama, Ustadz Zainal, serta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz, izin bertanya, pertanyaan Ana sederhana. Bagaimana kita menjaga keikhlasan, Ustadz? Terutama di lingkungan kita saat ini, mungkin kalau sekarang kan kita punya waktu kajian sepekan sekali. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjaga bukan cuma ketika bersama Ustadz, tapi bersama rekan-rekan sesama di unit ataupun di lingkungan kerja itu, bagaimana Ustadz mungkin tips dan arahan dari ulama kalau ya watak dari dulu Pak ya. Kelas sahabat aja itu mengeluh, ya Rasulullah, ketika kami bersama engkau dituturkan surga neraka seakan melihat kepala. Ketika kita kembali ke keluarga, disibukkan keluarga, harta dan juga niaga, maka berantakan semua. Akhirnya Rasulullah menasihatin Abu Bakar, Hamdalah, sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Taib. Keikhlasan itu kan didapat karena ilmu. Maka orang yang ilmunya itu kuat, bagus, maka kecenderungan keikhlasannya itu terpelihara. Kemudian yang kedua adalah circle teman, al-mar'u ala dini khalilihi. Teman yang saling memberikan tausiah, teman yang saling mengingatkan dunia akhirat. Yang ketiga, biasakan amal bukan karena manusia. Buanglah amal seperti buang hajat. Tak akan bakal ingat selamanya. Yang keempat, kita sering-sering membaca kisah-kisah orang-orang ikhlas tulus. Coba Pak, antum baca kisahnya Imam Ibnu Mubarak ketika perang malam hari membunuh ratusan musuhnya. Ternyata salah satu di antara mereka yang disangka tidur bangun. Langsung Ibnu Mubarak memegang baju lehernya. Jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Nah ini nyumbang apa aja dipoto sama tukang es teh. Iya. Itu. Allah ya ikhwan, sumbangan itu bagus. Tapi pada saat itu kejadian, bukankah ada banjir bandang di Sukabumi? Ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan antum jangan tunjukkan apalagi di foto. Nanti yang like saja sampai 2000, yang membagikan gambar sampai 500 sekian. Ini akhirnya banyakkan gambarnya daripada barangnya. Ya. Oke, jaga. Pokoknya antum kalau tidak ada kepentingan apapun, antum jangan upload di sosmed ketika antum beramal. Itu yakin kalau tidak menghilangkan, mengurangi keikhlasan. Kecuali kalau memang antum ada keperluan. Contoh ada kegiatan yang antum kemarin mencari dana di sosmed, antum tunjukkan mereka supaya tahu. Tapi kalau antum pribadi, usahakan ditutup. Makanya asli amal yang sunnah itu ditutup dari pandangan manusia. Dan asli amalan wajib itu ya tampak
supaya syiar itu terwujud. Makanya sholat jamaah bersama-sama, sholat Jumat bersama-sama, kan gitu. Sholat Id, syiar. Ada yang kata? Silakan. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk zolim jika seorang ibu tetap memilih bekerja saat anak sakit? Manakah tanggung jawab utama sebagai ibu yang bekerja, antara tanggung jawab terhadap anak atau tanggung jawab terhadap pekerjaan, Ustaz? Ya dihimpun. Ya, kita sekali gini loh Pak. Ya, ibu-ibu biasakan kalau masih bisa menghimpun dua kebaikan jangan milih. Gitu loh. Makanya kenapa menikah lebih itu lebih baik daripada sendiri, karena menghimpun. Paham nggak? Ustaz Fauzi? Nggak nyambung dia. Contoh, ada orang yang sekarang ini bisa infak sekaligus jihad, lebih baik. Dia membiayai dari sisi dananya, iya, ikut jihad, lebih baik karena menghimpun. Jadi jangan sekarang sering mendikotomikan, apalagi mengkontradiktifkan. Himpun. Caranya, ya di sini kan teknis, di sini mungkin ada kerjasama suami istri. Ya, ketika umpamanya realnya ngajar ya, antum bisa sela-sela waktu untuk memperhatikan anak, atau minta izin ambil cuti, banyak hal jalan menuju Roma tanpa irama. Oke? Seperti itu. Ada Ya, lagi? nah, Ustaz, masih ada, Ustaz. Ustaz izin bertanya, dalam konteks modern, bagaimana menjaga keikhlasan puasa di tengah tantangan seperti riya atau pengaruh media sosial sesuai konsep ayat dan hadis yang relevan? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertama, puasa itu wa ana ajzi bihi. Ya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Ini menunjukkan dibutuhkan ketulusan yang super. Kenapa Pak? Karena potensi puasa orang itu kelihatan terus menerus berjam-jam. Wa ana ajzi bihi menunjukkan balasan itu min ghairi hisab. Wa ana ajzi bihi, kita harus betul-betul perbaiki dari awal sampai akhir puasa. Wa ana ajzi bihi, puasa itu tidak ada unsur manusia sama sekali. Makanya Pak, sekian amal yang paling sulit untuk dipamerkan itu puasa. Sedekah bisa pamer, sholat bisa dipamerkan khusyuk. Ente puasa pamer di mananya? Lemesnya? Bentuknya? Ya nggak bisa. Makanya Masya Allah itu. Nah dari sinilah tinggal menjaga ketika kita beramal, ketika sedekah pada waktu Ramadan, ketika kita baca zikir pagi sore, ketika kita duduk ba'dal salat subuh sampai matahari terbit, ketika kita memberikan puasa, ini buka puasa orang butuh ihtisab, ketika kita qiyamul lail, ketika kita i'tikaf, ketika baca Al-Quran, ketika nanti kita ngejar Lailatul Qadar. Apalagi al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjadan, umrah di bulan Ramadan menyamai haji, butuh keikhlasan. Dan ana sarankan antum bikin random acara. Dan antum ngadain daurah yang nggak ada langsung direct akhirat aja, Masya Allah, rapat, maraton, bikin random, antum bikin jalan surga kok. Emang jelek? Bagus. Kira-kira dari mulai awal sampai akhir Ramadan, supaya acara itu tertib. Bagus. Dari pagi, sahur, syukur-syukur sebelum sahur, random acaranya qiyamul lail. Sahur jam sekian. Habis sahur nanti ke masjid. Itu. Sehingga kita nanti tidak termakam buang-buang waktu. Yang maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang yang tertipu
dengan apa? Waktu tersebut yang terbuang sia-sia. Ya, ngirit waktu, bakhil waktu itu adalah tanda orang itu sehat hati. Jangan dibalik. Harta bakhil, waktu boros, dibuang-buang untuk ini, untuk itu. Oke, ada lagi? Ya, silakan yang ingin bertanya yang ikhwan atau awan. Ya, silakan. Mic-nya dilempar biar cepat kali. Atau pakai estafet. Ya, izin bertanya Ustaz, tentang hadis yang sedang dibahas. Tadi kan man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa iman tadi diterjemahkan dengan tasdik, musaddiq, kemudian ihtisab di ya, muhtasib gitu. Kemudian ya kedua-duanya saling melengkapi gitu. Yang musaddiq belum tentu muhtasib, kemudian yang muhtasib belum tentu musaddiq. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana penjelasan tentang yang muhtasib ini belum tentu musaddiq, Ustaz? Dari mana dia? Dari mana kemudian? Ya, dari mana dia kemudian mengharapkan pahala sementara dia tidak beriman? Mungkin butuh penjelasan lebih dalam lagi, Ustaz. Syukran. Simple gini ya. Wal musaddiq lisyai' rubama la yaf'aluhu mukhlisa bal lirriya. Itu oke ya. Wa nahwi, itu yang lainnya. Mungkin ada orang yang puasa tadi hanya sekedar karena saya kena penyakit jantung, nurunin kolesterol supaya badan saya ideal. Gak ikhlas. Wal mukhlis fil fi'li rubbama la yakun musaddiqan bisawabi. Karena nggak ada ilmu. Dia Masya Allah melakukan Ramadan dari turun temurun, orang paling tekun, paling tertib, ikhlas. Tapi dia tidak tahu sasaran utama puasa. Min haitsu tasdik, membenarkan pahala. Gambaran pahala aja nggak ada. Wa bikaunihi ta'ah, bahkan dia tidak tahu menahu itu ketaatan. Bahkan dia hanya turun temurun, memang keluarga saya ini puasa begini Pak. Nah di sinilah butuh musaddiq bisawabihi wa bikaunihi ta'atan ma'muran bihi sababan lil maghfirah. Nah oleh karena itu awil faidatu minat takkid, atau imanan wahtisaban itu untuk takkid gitu Ustaz ya. Dan nyata, Masya Allah banyak orang-orang yang tulus di dalam beragama ini tapi nggak ngerti. Sholat jamaah rajin ke masjid dari mulai awal sampai akhir Pak. Rajin ke masjid, tulus. Bahkan Masya Allah selalu di belakang imam. Ternyata niatnya ngadem karena ada AC. Nah, nggak ikhlas dia. Itu, ini musaddiq mukhlis. Ya. Ada lagi? Ya, ini terakhir pertanyaan yang yang dikaji secara online. Ustaz, bagaimana kalau jima di bulan Ramadan di siang hari karena lupa, apakah puasanya lanjut dan dapat kafar Ustaz dari hamba Allah? Kalau lupa seperti makan minum, ya, dilanjutkan puasanya dan puasanya sah. Tapi kalau inget-inget dikit, ya berarti langsung ditarik, nggak boleh. Ah nanggung, lah itu batal. Bahkan kena dam, kena apa? Kafarat. Itu ya. Jadi sama juga ketika waktu sahur, ya mungkin ada berhubungan intim, azan langsung cabut, nggak boleh dilanjutin. Ah nanggung gitu, nggak boleh. Kalau makan boleh lanjut, jangan antum main kias. No. Dikiaskan dengan makan minum, nggak boleh. Antum dari mana kiasnya? Antum jangan main kias sendiri, ente bukan ulama.
Oke? Ada lagi? Taib. Insyaallah kita, Masya Allah, ini nanti tema yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu bab ad-dinu yusrun. Nah, ini nanti kaitannya dengan tasamuh, ya, tawassut, nah, wasatiyah. Dan tuduhan-tuduhan kita itu garis keras. Beragama terlalu keras. Ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Nah, ini takarannya gimana? Apakah yang menakar keras, tidak keras itu orang yang ateis, orang yang tidak beragama, atau beragama secara teledor? Nah, itu nanti kita akan bahas babun ad-dinu yusrun. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, dan kepada seluruh pegawai Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang mengikuti kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mohon kepada jemaah untuk sampahnya dibuang pada tempatnya dan barangnya diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal di masjid. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ahlan wa sahlan. Terima kasih.